Apa yang melalaikan seseorang sampai kemudian baru sadar di alam kubur? Di antaranya apa? Alhaakumut. Nah, terlalu tertambar hatinya dengan dunia, harta. Nggak dilarang memperbanyak harta, silakan banyakin. Tapi untuk apa? Fi sabilillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di my channel bersama saya Dwi Jaya. Apa kabar kalian semua? Saya doakan semoga kita semua selalu diberi kesehatan, diberi kelancaran rezeki, dan dimudahkan segala urusan kita semua, amin. Dan seperti biasa, kali ini kita akan mendengarkan kajian bersama, kita akan ngaji bareng, dan kali ini kita akan mendengarkan kajian dari Bapak Ustadz Adi Hidayat. Yuk langsung saja kita simak kajian berikut ini. Dikala Allah titipkan harta benda, itu bukan buat pamer. Jangan bangga dengan titipan. Yang punya harta Allah dititipkan pada Anda supaya Anda bisa ibadah dengan harta itu. Mudah bagi Allah mencabutnya, dipindahkan pada orang lain. Kamu aja deh yang beramal, dia tidak. Fulan, kamu itu jarang tahajud, jarang puasa, amalan kamu belum banyak, hafal Quran juga tidak. Nih saya titipkan harta supaya dengan harta itu kamu bisa menyaingi amalan yang lainnya. Dititipkan oleh Allah, nggak dipakai, malah dipakai pamer. Ya. Dikasih motor oleh Allah, maksudnya supaya dia berangkat ke masjid, bisa ke masjid berjamaah, ta'lim digunakan, cari harta yang halal, ada kemudahan. Nah, betul sekali yang dikatakan oleh Bapak Ustadz Adi Hidayat tadi, bahwa ketika kita punya harta yang berlebih, maka janganlah kita sombong, jangan untuk dipamerkan, jangan menyombongkan diri dengan harta kita. Nah, seharusnya dengan harta yang kita miliki itu kita gunakan sebagai sarana untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, mungkin karena ibadah kita yang pas-pasan ya, hanya melaksanakan seperti sholat fardu dan puasa Ramadan seperti itu, zakat fitrah, hanya itu aja ya, mungkin enggan untuk melaksanakan atau sulit kita melaksanakan ibadah-ibadah sunnah seperti sholat tahajud, mungkin puasa Senin Kamis. Nah, maka dari itu gunakanlah harta kita sebagai sarana beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yuk kita lanjut. Anugerah yang paling besar dari Allah itu bukan saat Anda mendapatkan harta yang banyak. Tolong catat ini ya, mau bikin status juga nggak apa-apa. Anugerah terbesar dari Allah bukan saat Anda menjadi kaya atau saat Anda mendapatkan pangkat jabatan yang tinggi, bukan saat Anda menjadi orang paling jenius. Anugerah terbesar yang Allah berikan adalah saat Anda mampu menjadi orang yang baik dalam pandangan Allah. Jika Anda kaya, maka Anda menjadi orang kaya yang baik. Jika Anda punya jabatan, maka Anda adalah pejabat yang baik. Jika Anda punya ilmu yang luas, maka Anda menjadi ulama yang baik, pemikir yang baik, jenius yang baik. Jadi anugerah tertinggi dari Allah adalah ketika Anda mampu menjadi pribadi yang baik. Itu ya. Nah, mari kita berusaha menjadi pribadi yang lebih baik. Nah, ketika kita punya harta yang berlebih, maka gunakanlah harta kita untuk di jalan Allah, untuk beribadah. Nah, kita gunakan untuk sedekah kepada mungkin orang tua kita yang membutuhkan, atau saudara, kerabat, orang lain yang membutuhkan, dan juga infak untuk pembangunan masjid atau pembangunan TPI misalnya, seperti itu. Dan ketika kita menjadi orang yang pandai, yang pintar di masyarakat kita, maka ajarkanlah ilmu kita kepada orang lain, biar ilmu kita itu bisa bermanfaat untuk masyarakat, dan ajarkan juga kepada anak-anak kita. Nah, misalnya kita menjadi seorang pemimpin, maka jadilah pemimpin yang baik, bisa melindungi, mengayomi rekan-rekan kerja kita, seperti itu. Yuk kita lanjut. Apa yang melalaikan seseorang sampai kemudian baru sadar di alam kubur? Di antaranya apa? Alhaakumut. Nah, terlalu tertambar hatinya dengan dunia, harta.
nggak dilarang memperbanyak harta, silakan banyakin. Tapi untuk apa? Fi sabilillah. Taati Allah dengan harta itu. Maaf, jangan kebayang kalau fi sabilillah itu untuk infak saja. Cari kotak masjid, ya setengah kusir. Nggak begitu, kan ada konsepnya. Ini untuk yang di keluarga. Bagaimana kenyamanan di rumah, bikin rumah yang nyaman sehingga punya musalla, ya. Anak-anak sekolahkan di tempat yang mengenal Allah, tingkatkan kualitasnya, pakai untuk umrah, pakai untuk haji, lihat saudara-saudara di samping. Setelah itu lebarkan, baru ada babnya lagi. Setelah orang tua, saudara, kerabat, ada anak yatim, baru dibuka untuk umum. Itu katanya. Nah sekarang pandai-pandai dengan harta, antum menghitung kebutuhan sebulannya berapa, tabungan pemetaannya berapa. Nah yang lewat dari situ, itu titipan Allah, bekal antum untuk mendapatkan ridhonya sebelum diambil. Ya, kita itu jangan terlalu bangga dengan harta yang kita miliki. Ya, kita boleh-boleh saja untuk memperbanyak harta, tapi ingat bahwa di sebagian harta kita itu ada hak orang lain. Nah, maka dari itu ketika Allah menitipkan rezeki harta kepada kita, jangan lupa untuk bersedekah. Tapi ingat aturannya, pertama kita harus penuhi dulu kebutuhan keluarga kita, baru kemudian kita membantu orang tua kita, kemudian saudara atau kerabat kita yang membutuhkan, baru menyebar ke tetangga-tetangga kita dan masyarakat sekitar kita. Ya jangan sampai kita itu sedekah membantu kepada orang lain supaya kita itu dipandang hormat baik oleh orang lain, tetapi orang tua kita itu kita abaikan, orang tua kita yang serba kekurangan itu kita abaikan. Jangan seperti itu. Ya utamakan keluarga kita dulu, orang tua kita dulu, utamakan baru orang lain, seperti itu. Dan terima kasih telah mendengarkan kajian dari Bapak Ustadz Adi Hidayat. Semoga dari kajian tersebut bisa bermanfaat untuk kita semua, bisa menambah ilmu, wawasan, dan juga menambah keimanan kita semua. Amin. Dan terima kasih telah menemani saya untuk mendengarkan kajian dari Bapak Ustadz Adi Hidayat. Kita ngaji bersama, ngaji bareng, dan apabila ada salah kata dari saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Mungkin kata-kata saya yang sulit untuk dipahami ataupun kata-kata saya yang tidak berkenan di hati teman-teman semuanya, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Dan sampai di sini saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.